adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaanmu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat semua ya adik-adik ya. Tahu nggak tema hari ini apa? Tema hari ini adalah rajin bekerja. Kita nggak boleh jadi anak yang malas. Kita harus jadi anak yang rajin. Kita mau nyanyi satu lagu. Mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik sebelum memulai pembacaan firman kita pada hari ini, adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa pada hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati firman-Mu, semoga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak tema minggu ini apa? Ayo, tadi kakak udah pada ngasih tahu kan di awal-awal tema minggu ini apa? Nah, ayo ada yang masih ingat nggak tema minggu ini apa? Nah, benar sekali. Tema minggu ini adalah rajin bekerja adik-adik. Nah, agar kita lebih tahu lagi tema minggu ini apa, di pembacaan firman, mari kita buka Alkitab kita di 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11 ya adik-adik. Nah, kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, adik-adik, di kitab Tesalonika ini, dia itu ditulis oleh Rasul Paulus bersama dengan pelayan Rasul Paulus lainnya. Dia itu ingin memberitakan Injil di Tesalonika, di jemaat untuk jemaat Tesalonika tentunya. Nah, di sini juga adik-adik, kalau kita buka di 2 Tesalonika 2 ayat 17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik tentunya. Tapi nih adik-adik, di Tesalonika ini, dia itu ada juga pekerjaan yang jahat, bukan pekerjaan yang baik doang. Nah, bisa kita buka di ayat yang ke-6, kita baca adik-adik. Tetapi kami berpesan padamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Maksudnya itu, ajarannya itu yang bukan dia terima dari Tuhan Yesus. Jadi ajaran itu benar-benar yang melanggar dari firman-firman Tuhan nih adik-adik. Jadi berarti di jemaat Tesalonika ini adik-adik, dia itu ada 2 pekerjaan, ada yang baik dan ada yang jahat tentunya. Tetapi adik-adik, di ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa? Artinya ini adik-adik, kalau misalkan adik-adik melakukan pekerjaan yang baik tentunya, maka hidup adik-adik itu bakal dijaga oleh Tuhan tentunya adik-adik. Tetapi adik-adik, di ayat yang ke-11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tadi maksudnya di sini itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Berarti di antara pekerjaan yang baik ini adik-adik, ada pekerjaan yang jahat tentunya. Tetapi di ayat yang ke-12 ini adik-adik, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Maksudnya itu, jadi di sini itu di ayat yang ke-12 ini kita tuh diingati, bagi kita anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaan baik, kita diingati bahwa kita itu harus tetap tenang dan kita tuh harus tetap memberitakan Injil tentunya di tengah-tengah pekerjaan yang tidak baik tersebut nih adik-adik. Dan di ayat yang ke-14 ini juga adik-adik, jika ada seorang yang tidak mau mendengarkan yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Maksudnya ini adalah, jadi Rasul Paulus itu ingin kita itu untuk menegur orang-orang yang melakukan pekerjaan yang tidak baik. Tetapi adik-adik, di sini kita itu hanya menegur ya, kita tidak boleh membenci orang tersebut. Maka contoh pekerjaan yang baik itu nih adik-adik, kakak tahu nih, misalkan di sekolah adik-adik,
ketika adik sedang mengerjakan ujian, itu kan ada mungkin adik-adik suka ngeliat kalau misalkan ada teman adik-adik yang menyontek. Nah, itu tuh harusnya adik-adik tegur, adik-adik bilang itu perbuatan yang salah, tapi pas selesai ujian ya adik-adik. Nah, terus juga misalkan adik-adik ketemu orang di sekitar adik-adik yang berbohong. Nah, itu tidak boleh tiru ya adik-adik. Nah, itu merupakan sesuatu perbuatan yang jahat. Kalau perbuatan yang baik adik-adik, ini misalkan contohnya kayak adik mengerjakan PR dengan jujur, terus adik tidak melawan orang tua, terus adik pun disiplin dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya adik-adik. Nah, itu merupakan contoh perbuatan yang baik. Jadi kalau misalkan adik-adik bertemu dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat atau pekerjaan yang jahat, adik-adik bisa memberitahukannya kepada, kalau di sekolah bisa memberitahu kepada guru, kalau di rumah bisa beritahukan kepada orang tua, dan kalau misalkan di gereja nih adik-adik bisa memberitahukannya kepada kakak sekolah minggu adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, kakak ingin untuk kelas besar, yaitu tugasnya itu adalah menghafal Amsal 6 ayat 6, dan untuk kelas kecil, adik-adik menuliskan di kertas lembar, itu isi dari Amsal 6 ayat 6 ya adik-adik. Nah, jangan lupa untuk di foto, dan untuk yang kelas besar jangan lupa di video ya, dan nanti dikirim di grup orang tua sekolah minggu, orang tua HKI Kalisari ya, orang tua sekolah minggu HKI Kalisari. Nah, untuk itu adik-adik, pembacaan firman kita sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, pada hari ini Bapak kami sudah membaca firman-Mu, ajari kami semua supaya kami semua dapat melakukan pekerjaan yang baik Bapak, dan agar kami semua tetap tunduk di hadirat-Mu Bapak. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan Yesus, dan ampuni dosa kesalahan kami Bapak, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Selesai adik-adik, happy Sunday semuanya, bye. Oke adik-adik, tadi udah dengerin firman Tuhan ya dari kakak Basa. Tadi firmannya tentang apa? Kita harus rajin bekerja, kita nggak boleh jadi anak yang malas. Kita mau nyanyi satu lagu judulnya Jangan Lelah, kita nggak boleh lelah. Ayo kita nyanyi ya adik-adik. Sekolah minggu, lindungi mereka berada, lindungi orang tua kami, lindungi teman-teman sekolah minggu, lindungi kami semua Tuhan, jauhkan dari virus corona, jauhkan kami dari segala hal yang berbahaya, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti persembahan adik-adik kasih
kasih ke orang tuanya, nanti orang tuanya akan berikan ke gereja ya. Oke adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu judulnya Burung Pipit. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa